Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kadang wargi, kali ini saya akan memperkenalkan ini pengembangan dari Elko Alarm System ya. Ini dia Elko Alarm System versi 01. Itu sebuah alat untuk menjebak atau memproteksi ruangan atau kantor kita dari niat jahat, perampok atau juga maling ya. Yaitu dengan 3 buah sensor ini, ternyata Elko Alarm System ini bisa kita aplikasikan melalui 3 sensor ini. Yang pertama yang ini namanya sensor pintu ya, sensor atau sensor magnetik, dimana ini dipasang biasanya di pintu atau jendela. Ketika si maling membuka pintu atau jendela kita, maka ini akan terpisah dan memicu alarm sistem ini untuk menghidupkan ini ya, sirenenya. Kemudian ini namanya sensor getar ya, sensor getar. Sensor pintu ini untuk pintu atau jendela. Nah, ini untuk memproteksi atau mengamankan barang-barang kita ya. Bisa kendaraan, misalkan motor, mobil, ataupun alat-alat elektronik ya, seperti TV, misalkan amplifier masjid, atau juga radio, atau alat-alat elektronik yang lainnya yang sekiranya berharga dan ingin Anda proteksi dari bahaya kemalingan. Nah, ini tinggal ditempel saja. Maka kalau terjadi goncangan, gerakan, maka ini akan mengeluarkan sinyal dan menghidupkan alarm ini ya, alarm ini. Satu lagi ini namanya ini sensor gerak. Jadi ini sistem kerjanya yaitu dengan memancarkan sinar inframerah dan mendeteksi suhu tubuh ya manusia. Cara pemasangannya bisa di dinding atau di atas atau di tempat-tempat yang sekiranya kalau ada orang masuk ke ruangan kita, misalkan maling masuk ke ruangan kita, ini akan mendeteksi dan akan menghidupkan alarm ini. Dan jarak pandangnya ini bisa mencapai 12 meter. Dengan lebar pandangan ini sekitar 45 derajat. Dan ini merupakan sensor gerak yang jenisnya pet imun ya. Jadi kalaupun ada gerakan binatang seperti anjing atau kucing atau tikus, ini tidak akan mendeteksi ya. Ini hanya mendeteksi kalau ada gerakan dari manusia. Jadi kalau ada manusia masuk ke ruangan kita, ini akan mengeluarkan sinyal untuk membunyikan ini. Kita akan menguji coba Elko Alarm System ini untuk ketiga buah sensor ini. Dan ini yang sekarang sudah dilengkapi remote dan pemasangannya juga sangat mudah. Dan ini dari jarak dari si sensor ke panel kontrol ini bisa sampai 100 meter. Jadi kita bisa menyembunyikan ini jauh dari sensor ya. Cara pemasangannya mudah karena hanya ada 2 kabel ya. Yang pertama ke listrik 220 volt, yang kedua ini masuk ke hornnya. Ini memakai jenis horn MS290. Jadi suaranya keras banget ini ya. Insya Allah cukup untuk
membangunkan kita ketika tidur ya, kalau ada terjadi sesuatu dengan barang kita atau kantor atau rumah kita. Dan ini ada satu lagi ya, ini indikator saja, ciri bahwa sistem alarm ini sedang menyala atau padam ya, atau bekerja atau tidak. Ini lampu saja indikator ya. Dan ini antena penerima sinyal dari sensor. Ini biarkan saja begini ya. Kita akan mencoba. Mudah-mudahan berhasil. Nah, ini sudah menyala ya. Sudah menyala. Kalau kita mau padamkan, padam. Pakai remote saja. Kalau kita mau menghidupkan, di mana keperluannya untuk pemasangan alarm ini ya. Misalkan jika siang kan, siang itu banyak orang, tidak diperlukan, kepadamkan saja. Kalau menjelang malam kantor ditinggalkan, ini dihidupkan. Gitu aja ya fungsinya. Baik, Karang Wargi, kita akan mencobanya langsung saja. Tapi sebelumnya jangan terlalu lama saja ya, karena ini mencoba saja. Berhubung saya juga punya bayi di dalam, kasihan ya, terlalu berisik ini speakernya Horon MS3290-nya. Kita setting waktunya di 3 detik saja ya. Nah, 3 detik saja. Kita akan mencoba untuk sensor getar dulu ya. Ini mengamankan motor, mobil, atau benda-benda elektronik. Ketika maling membawa benda kita, akan menggetarkan ini. Bisa disimpan di atas atau di dalamnya, boleh. Ketika ini terguncang, maka akan ada sinyal. Kita coba ya. Cuma 3 detik ya, kalau ingin lama. Dan ini sengaja saya ke bawahkan supaya tidak begitu berisik. Kita coba lagi. Ya. Bayi nangis. Bayi nangis nih ya. Kadang lagi. Ini sudah ya. Bisa dipasang nanti di motor, di mobil. Jadi terkena guncangan saja tuh. Kena guncangan, ini akan hidup ya. Nah, selanjutnya ini yang kemarin telah kita demokan di video sebelumnya, yaitu sensor pintu. Boleh ya, ini ada 2 keping, yang satu bisa dipasang di kusen, yang satu di pintunya, tempel. Nah, ketika posisi begini rapat pintu, maka tidak akan terjadi sinyal ya. Tapi kalau misalkan ada maling membuka pintu atau jendela, otomatis ini juga akan terbuka kan, maka akan memicu alarm untuk berbunyi. Ini dia. Ini cuma 3 detik. Kalaupun mau panjang bisa ya, 1 kali terpicu ini akan terus berbunyi. Tergantung kita mengeset waktunya di sini ya. Ini saya set di 3 detik saja. Ini sensor pintu ya, saya rasa cukup jelas. Dan yang ini namanya sensor gerak. Nah, kita akan coba. Berbeda kalau yang sensor pintu dan sensor getar ini menggunakan baterai yang kecil. Nah, kalau yang ini baterainya seperti ini ya. Baterai 12 volt 23 AE nih ya. Kalau yang ini memakainya baterai seperti baterai remote biasa ya, 1,5 volt kali 2 jadi 3 volt. Nih ya.
kita masukkan dulu. Ini karena sensitif, karena saya dipegang ya, jadi dekat, kita matikan dulu saja. Nah, ini mati, kita masukkan baterainya. Balik. Nah, udah ya. Ada kita akan mencoba misalkan memasangkannya di, nah ini kita hidupkan, kita akan coba begini. Kalau supaya lebih jelas kita matikan dulu. Ini kita pasang mana ya? Di sini. Nah, di sini saja. Kita akan coba menghidupkannya. Dan saya akan lewat, tapi agak jauh ya. Bentar. Itu ada getaran ya. Bukan getaran, ada deteksi kita manusia. Kita coba lagi bergerak. Bahkan saya di belakang kamera ya, di belakang kamera barusan berjalan. Coba ke sini. Kita padamkan saja dulu, karena dipegang-pegang ini akan memicu ya. Tapi yang jelas ini akan mendeteksi gerakan manusia pada ruangan kita. Walaupun itu di kegelapan, ini tetap akan berfungsi ya. Nah itu mungkin demo kita kali ini tentang pengembangan dari Elko Alarm System versi 01, karena ada versi 02-nya. Kalau versi 02-nya ini kadang wargi yaitu untuk pengamanan luar ya. Sama saja, cuma bedanya di boxnya saja. Kalau panel ini untuk disimpan di dalam ruangan. Jadi tidak boleh terkena air hujan. Nah, kalau versi 02-nya yaitu untuk pengamanan luar. Ini biasanya untuk misalkan pengamanan taman atau kolam renang, villa, nah, yang sekiranya untuk bisa aman di luar, nah, seperti tahan air hujan. Nah, ini boxnya ya seperti ini. Fungsinya sama, sensornya juga sama. Dan yang membedakan cuma bentuk panel kontrolnya saja ya. Kalau versi 1 untuk di dalam, kalau versi 02-nya untuk di luar. Jadi gimana kebutuhan kadang wargi semuanya ya. Baik, kalaupun ada pertanyaan atau ingin lebih jelas tentang produk ini, bisa menghubungi layanan kami melalui nomor WA di sini ya, ada di sini di layar. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.